Hello guys and welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita akan membahas latihan soal tes bahasa Inggris BUMN tahun 2024 yang dimana soal-soal ini juga diadaptasi dari tes-tes yaitu yang di tahun sebelumnya yaitu di tahun 2023. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng pemberitahuannya supaya kalian bisa mendapatkan informasi terbaru dari channel ini dan supaya kalian juga bisa membantu channel ini untuk lebih berkembang lagi. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita langsung aja ke soal yang pertama. Seperti biasa, aku kasih waktu kalian 5 detik untuk menjawab pertanyaan ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yuk kita baca bareng-bareng. As an alkaline earth metal, calcium is a reactive metal that form a dark oxide nitride layer when it is exposed to air. Oke, coba kita bahas satu-satu ya. Nah, as an alkaline, kira-kira an alkaline di sini betul atau salah? Oke, di sini betul ya. Oke, kenapa? Karena an itu ketemu dengan vowel sound ya, bunyi huruf vokal ya. Jadi bunyinya bukan hurufnya, bunyi vokal. Dan alkalin itu dimulai dengan bunyi A gitu ya, sehingga betul. Kita lihat yang B, reactive metal, di mana metal ini kan adalah kata benda atau noun dan sebelumnya itu adalah adjective atau kata sifat. Berarti sudah sesuai ya? Maka betul. Yang C, ini kira-kira C benar atau salah ya? Tapi coba kita loncat ke yang D. It is exposed. Nah, ini juga kayaknya nggak ada masalah ya, di mana it-nya itu kan objek, kemudian is-nya itu adalah to be, ya, dan expose-nya itu adalah verb 3. Ini adalah bentuk pasif voice dan sudah sesuai. Berarti yang D juga tidak ada masalah. Nah, maka jawabannya adalah yang C. Nah, tapi kira-kira kenapa nih yang C form? Nah, kita lihat di situ kan ada that. That itu dia kan merujuk ke kata sebelumnya, yaitu apa? Yaitu nih a reactive metal. Di mana a reactive metal ini dia adalah singular noun. Ketika singular noun ketemu dengan kata kerja, maka kata kerjanya juga harus dalam bentuk singular verb. Sehingga form ini harusnya menjadi forms supaya dia singular verb. Oke, mudah kan? Yuk kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal berikutnya aku kasih waktu kalian 5 detik juga untuk menjawab. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yuk kita baca bareng-bareng. The government have implemented several new policies to tackle the issue of pollution. Ini mah gampang banget ya. Kira-kira jawabannya apa ya? Iya, ini jawabannya adalah yang A. Jelas ya, ini jawabannya A, udah kelihatan banget. Kenapa jawabannya yang A? Karena the government itu masuk ke dalam kategori singular noun. Sehingga harus ketemu dengan singular verb juga. Nah, karena have itu kan bukan singular verb, ya. Have bukanlah singular verb. Nah, bukan. Karena have itu bukan singular verb, maka harusnya jawaban yang betul adalah yang has, ya. The government has implemented several new policies to tackle the issue of pollution. Lagian yang lain juga nggak ini ya, nggak ada yang salah ya. Yang B ini betul dia pakai s karena ininya ada several ya, jadi ada beberapa berarti banyak. To tackle ya, setelah to ketemu dengan verb one berarti ini juga betul. Ya, betul. Of pollution setelah kata of itu setelah kata of itu ada kata benda ya.
Berarti pollution itu kan kata benda. Kecuali kalau of pollutive misalkan ya. Atau polluted ya itu baru salah. Ya. Setelah of kan kata benda. Sedangkan pollution itu juga kata benda. Berarti betul. So, the incorrect answer is A. Atau jawabannya adalah yang A. Harusnya has implemented. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, untuk soal ini aku kasih waktu juga 5 detik buat kalian jawab. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini gampang banget ya. Oke, biasa bisa kok. The professor gave a thorough explanation for the students, but many of them still didn't understood the concept. So, the answer is ya, jawabannya adalah yang D. Sudah jelas banget ya. The professor gave ya. Di sini nggak masalah karena di sini juga ada didn't. Berarti kalimat ini masuk ke dalam past tense ya. Dimana kalau simple past tense itu dia subject plus verb to ya. Subject plus verb to. Dimana ini dia subject, gave-nya juga verb to. Oke. Nah, ini dia nih. Subject, many of them itu subjek ya. Nah, didn't itu adalah verb to. Ketika, ya misalkan gini. Ketika sudah ada didn't, misalkan, I didn't. Nah, gitu. Ketika sudah ada didn't, dia kan mewakili verb to. Si did ini dia sudah mewakili verb to. Maka kata kerja yang muncul setelah didn't harus dalam bentuk verb one. Understand. Gitu. Jadi, di sini kan subjek verb to ya. Nah, tapi si verb to-nya ini, si didn't-nya ini, dia sudah mewakili verb to gitu. Sehingga understand-nya harus balik lagi ke bentuk yang pertama. Jadi sudah diwakili oleh did gitu. Jadi harusnya understand. Jawaban yang tepat adalah harusnya understand. Oke, yuk kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, aku kasih waktu 5 detik untuk kalian jawab soal ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yuk kita baca bareng-bareng. The students who were tired from studying all night were relieved when the professor announced that the exam has been postponed. Oke, wah ini juga gampang ya. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Oke, kalau misalkan kita bahas satu-satu, who were tired, ya, who were tired, yang lelah gitu ya. Ini juga nggak ada masalah karena tired itu adalah adjective, maka harus ada were. Kemudian from studying, ini juga betul karena ketika ada from ketemu dengan kata kerja, maka kata kerjanya harus dalam bentuk verb ing atau disebut juga sebagai gerund. Oke, berarti yang B betul ya. Were relieved when the professor announced that. Nah, ini juga when juga nggak ada masalah karena dia conjunction ya. Atau dia menghubungi. Were relieved, menghubungkan dua kalimat. Were relieved when the professor announced that the exam has been postponed. Nah, ini dia jawabannya. Jawabannya adalah yang D. Harusnya bukan has. Tetapi apa? Harusnya had. Kenapa? Kita lihat semuanya ini dalam bentuk past tense ya. Nih, were. Ini were dia past tense. Ya, ini past tense. Kemudian relieved, were juga sama, ini past tense. The professor announced juga past tense. Ya, kenapa dia tiba-tiba present tense has-nya? Maka harusnya juga dalam bentuk past. Ya, has ketika di past kan menjadi had ya, walaupun ini dia past perfect ya. Gitu. Oke, jadi jawabannya yang has, harusnya had. Oke, yuk kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal terakhir ini aku adaptasi dari soal TBI BUMN yang tahun 2023 kemarin ya. Oke, aku kasih waktu kalian 5 detik untuk kalian menjawab.
1, 2, 3, 4, 5. Oke, yuk kita baca bareng-bareng. Coreopsis, which is considered as the resilient plant, only needing very little maintenance to grow, are native to the Americas and available in the array of colors. Wah, ini apa namanya? Ini gampang banget ya. Oke, kalau misalnya kalian menemukan ada subjek, terus ada koma, terus ada kalimat, terus ada koma lagi. Nah, biasanya ini yang di tengah-tengah koma ini ya, ini adalah informasi yang sebenarnya tidak terlalu penting ya, kalau boleh aku bilang. Set gitu. Ya, jadi intinya apa? Intinya di sini kita punya koreopsis sebagai subjek, kemudian harus ketemu dengan verb ya, yang dimana koreopsis itu adalah singular verb, sedangkan are itu bukan singular verb, maka harus diganti menjadi is ya. Maka jawabannya yang C. Harusnya is ya. Jadi bukan are. Oke. Di sini ya ini to be ya. Sebenarnya ini to be, cuman lebih gampangnya kita jebut aja verb gitu ya. Coreopsis is native to the Americas and available in the array of colors. Nah, kalimat yang tadi yang aku coret itu yaitu sebenarnya kayak pelengkap gitu ya, atau kayak informasi tambahan. Oke, gampang kan? Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. So guys, itu tadi penjelasan video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya buat kalian yang mau tes bahasa Inggris BUMN di tahun ini. Semoga kalian bisa mendapatkan hasil yang maksimal. So guys, thank you so much for watching and I'll see you guys on my next video. Bye-bye.